Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitria. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review sebuah buku. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Oke. Nah, jadi buku yang bakalan aku review adalah Seruling Peninggalan Abah. Buku ini diciptakan oleh Ridwan dan diterbitkan pada tahun 2018 di Bandung. Buku ini juga dilengkapi hak cipta, perlindungan undang-undang, dan juga ada kata-kata sambutan dari Menteri Kependidikan dan Menteri Kebudayaan. Selain itu ada juga sekapur sirih. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa sih sekapur sirih itu? Jadi sekapur sirih itu kayak semacam harapan-harapan penulis buku ini agar bisa memahami amanat dari buku tersebut. Dan juga ada daftar isi. Pasti udah nggak heran lagi dengan daftar isi itu apaan, karena udah ada juga di buku-buku lainnya. Jadi bab ini terdiri dari 7 bab. Bab ke-1 Seruling dari Abah, bab kedua Tugas yang bikin panik, bab ketiga Dio kenapa sih, bab keempat Saatnya seruling beraksi, bab kelima Penampilan yang mengejutkan, bab keenam Anak band, dan bab yang ketujuh Seruling untuk masa depan. Nah, sebelum lanjut ke bab 1, kalian juga gak akan dibikin bosan karena ada ilustrasi-ilustrasi gambar seperti ini. Nah, isi dari bab ke-1 ini menceritakan seorang remaja SMP yang bernama Dio yang telah ditinggal ayahnya beberapa bulan yang lalu. Dan ibunya juga sudah meninggal saat melahirkan Dio. Dia tidak punya adik ataupun kakak, dia hanya hidup sebatang kara. Nah, ayah Dio ini gemar sekali memainkan seruling. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya mewariskan seruling tersebut ke Dio. Ayah Dio juga berpesan agar seruling tersebut selalu dijaga dan bermanfaat untuk Dio ketika sudah besar nanti. Oke, kita lanjut bab yang kedua, Tugas yang bikin panik. Dio dikenal mempunyai suara sumbang dan juga amat sangat pemalu. Dia paling tidak percaya diri jika disuruh tampil ke depan kelasnya sendiri untuk membawakan sebuah lagu ataupun menari, berpuisi, berpantun, dan lain-lain. Dan ketika ada guru yang menyuruhnya tampil ke depan, akan membuat seluruh badan Dio bergetar. Pada hari itu, Pak Bonar yang dikenal guru mapel seni budaya meminta seluruh murid kelas Dio untuk menyanyi dan dikolaborasikan dengan menari. Tugas tersebut dibentuk secara kelompok. Masing-masing murid bisa memilih sendiri mana teman yang diinginkan untuk penampilan menyanyi dan menari nanti. Dio dan beberapa teman lakinya tampak panik. Dio tampak termenung sembari memikirkan tugas kelompok tersebut. Alika, Benny, Randi, dan Tiur menghampiri Dio. Alika menawari Dio untuk diajak tugas kelompok tersebut. Dio masih tidak percaya jika masih ada yang mau mengajaknya. Dia mengangguk dan mau diajak satu kelompok bersama Alika dan teman-temannya. Keesokan harinya, sehabis pulang sekolah, Dio, Alika, Benny, Randi, dan Tiur berlatih tugas kelompok tersebut. Sudah beberapa kali latihan, Dio hanya bisa mengeluarkan suara sumbang dan berkumur-kumur. Semakin hari berlatihan, hasilnya tetap saja tidak ada kemajuan sama sekali. Randi tidak suka dengan tingkah Dio yang semakin hari semakin kacau. Randi keluar dari kelompok tersebut dan memilih untuk ikut kelompok yang lainnya. Next, bab yang ketiga, Dio kenapa sih? Sudah hari keempat latihan menyanyi, Dio selalu menghancurkan kekompakan dari ketiga temannya tersebut. Tiur dan Benny mulai kesal sementara Alika mencoba untuk sabar. Alika mencoba menghampiri Dio yang tengah duduk sendiri. Kapan hari Alika pernah melihat Dio mengeluarkan seruling dari tasnya. Dan Alika mencoba bertanya kepada Dio, "Dio, apakah kamu bisa bermain seruling?" Dio menjawab dalam hati, "Saat Abah mewariskan seruling ini kepadaku, aku sama sekali tidak pernah mencoba memainkannya." Tapi Dio menjawab bisa. Alika mengusulkan sesuatu kepada Dio. "Bagaimana kalau nanti kita tampil kamu yang bermain seruling? Aku, Benny, dan Tiur saja yang menyanyi."
Alika yakin jika nanti mereka menyanyi dan diiringi oleh lantunan seruling, pasti akan mengejutkan siapapun yang menontonnya. Alika meninggalkan Dio dan berlari menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Tiur dan Benny. Kita masuk bab yang keempat, saatnya seruling beraksi. Teringat janjinya pada Alika dan teman-temannya, dia tidak bisa membiarkan nilai nol untuk mapel seni budayanya. Kali ini, dia pun tak ingin nilai teman-temannya menjadi hancur gara-gara ulahnya. Dia bukan tidak ingin memainkan serulingnya. Dia hanya tidak ingin kembali teringat ayahnya karena alunan serulingnya. Semakin merdu alunan seruling tersebut, maka semakin berat rindu yang dijalani Dio. Kita lanjut bab yang kelima, penampilan yang mengejutkan. Sudah 1 minggu berlatih, Dio, Alika, Benny, dan Tiur sudah bisa menciptakan kekompakan yang bagus. Nyanyian Alika, Benny, dan Tiur sudah semakin bagus, dan iringan oleh alunan seruling yang dibawakan oleh Dio yang semakin hari semakin mengeluarkan nada yang khas. Istirahat sudah usai, dan bel masuk sudah berbunyi. Nada langkah Pak Bonar semakin mendekat, dan akan segera memasuki kelas Dio. Pak Bonar masuk ke kelas Dio dengan wajah yang berseri-seri, sementara Dio menciptakan wajah yang panik bukan main. Teman-teman Dio juga sama. Penampilan kelompok satu ke kelompok lainnya sudah berlangsung. Bukan hanya Dio yang mempunyai suara sumbang, ada beberapa teman Dio juga yang memiliki suara sumbang. Giliran kelompok Randi yang akan tampil. Dio melihat dan mendengar suara yang kompak dan badan yang meliuk-liuk juga dengan kompak. Saatnya kelompok dia yang akan beraksi. Alika menanyakan sesuatu ke Pak Bonar. Pak, apakah boleh menyanyi dengan diiringi nada seruling? Pak Bonar mengangguk dan berkata, boleh. Karena sebelumnya tidak ada satupun kelompok yang menyanyi diiringi alat musik. Sementara itu, rasa kepanikan Dio mulai membuat kakinya bergetar. Dia mencoba untuk percaya diri. Seruling tersebut mulai didekatkan ke bibirnya. Suara seruling itu mulai mengeluarkan nada-nada yang istimewa. Setiap nada-nada yang keluar, teringatlah Dio kepada abahnya. Kelas tersebut yang awalnya berisik, kini mendadak sunyi. Alika dan teman-temannya mulai menyanyi. Pak Bonar terdiam dan Randi ternganga melihat penampilan Dio yang sangat mengejutkan. Karena heran, Dio yang awalnya panik kini bisa mengejutkan seluruh murid yang ada di dalam kelas tersebut. Penampilan kelompok Dio telah selesai dan Dio merasa lega, sementara Alika, Tiur, dan Benny merasa senang. Sambutan tepuk tangan di dalam kelas tersebut terdengar sangat nyaring. Kita lanjut bab yang ke-6 yang berjudul Anak Band. Bel istirahat sudah berbunyi. Dia berencana untuk ke perpustakaan karena ada buku yang akan dipinjam. Tetapi Randi dan 3 temannya termasuk Alika menghadang jalan Dio. Alika meminta Dio agar berhenti sejenak, lalu Alika meminta Dio untuk mengikutinya. Taman samping yang akan menjadi tempat tujuannya. Dio bingung sebenarnya ada apa. Randi mulai bicara sesuatu ke Dio. Dio, apakah kamu tahu akan ada kompetisi band antar kelas bulan depan? Dio menjawab, iya tahu. Emangnya kenapa? Randi menjawab lagi, kamu mau tidak bergabung ke grup band kami? Pertanyaan itu sangat konyol terdengar di telinga Dio. Kamu salah orang, jangan pilih aku, lagian kan ada orang lain. Tidak harus aku kan? Alika menjawab. Kita tidak salah orang, Dio. Kamu adalah orang yang tepat, karena Alika dan teman-temannya mempunyai rencana akan membuat penampilan yang unik. Mereka akan menggabungkan antara unsur etnik tradisional dan musik modern. Alika membujuk Dio, ayolah kamu mau ya? Lagian abahmu pasti bangga melihat kamu berdiri di atas panggung dengan seruling itu. Dan akhirnya dia mau bergabung di grup band tersebut. Sorakan Randi, Sani, dan Rian keluar dari mulutnya.
Yes, akhirnya dia mau. Dia akan membuktikan kalau orang yang mereka bully bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Lanjut bab yang ketujuh, seruling untuk masa depan. Siang itu, ratusan siswa SMP Garuda berkerumun untuk menyaksikan pertandingan band antar kelas. Kegugupan dan kepanikan Dio tidak berhenti-henti. Dari tadi, kepanikan itu menyerang kampung kami Dio. Hingga dalam setengah jam itu, ia sudah 3 kali lari ke toilet. Ketika saatnya tiba, Dio naik ke atas panggung dengan lutut yang gemetar. Sementara Alika, Randi, Sani, dan Rian menunjukkan raut wajah yang tampak berseri-seri dan penuh semangat. Seumur hidupnya, Dio tak pernah sekali berdiri di panggung seperti itu sebagai bagian dari sebuah grup musik. Tetap saja, jika suara seruling itu dilantunkan, maka Dio akan teringat oleh abahnya. Dan saat penampilan itu berlangsung, detak jantung Dio berdetak sangat kencang. Untungnya saja Dio tidak keburu pingsan. Penampilan band tersebut telah usai. Di saat Dio turun dari panggung, Pak Bonar memanggil Dio. Karena di lapangan itu terlalu bising, Dio diajak ke ruang guru karena suasana tidak terlalu bising. Alika dan Randi juga ikut bersama Dio. Pak Bonar berkata, "Saya sudah menonton penampilanmu barusan. Jauh lebih bagus dibandingkan saat kamu tampil dalam pelajaran saya bulan lalu." Dia menjawab, "Terima kasih Pak. Saya pikir dengan kemampuan kamu itu, kamu bisa mewakili SMP Garuda dalam kompetisi alat musik daerah antar kelas yang akan diselenggarakan bulan depan." Dio kaget dengan tawaran Pak Bonar. "Ini serius Pak." Di sebelahnya Alika dan Randi sudah melonjak-lonjak keriangan. "Ya seriuslah. Masa Bapak berbohong? Kamu bisa bersiap-siap dari sekarang." Dia menjawab, "Baik Pak." Dalam sekejap, dia merasa sangat senang. Mungkin ini sulit untuk dipercaya, tetapi inilah kenyataan. Ayahnya benar. Seruling ini akan menuntutnya pada masa depannya. Dia berkata dalam hati, "Suara seruling ini tidak akan hilang lagi, Bah." Dan yang terakhir ada biodata penulis yang ditulis oleh Ridwan. Dan ada juga biodata penyunting yang diwakili oleh Marta Lena AM. Dan yang terakhir ada biodata ilustrator yang diwakili oleh Syahnan Dinuri. Seru banget ya guys ceritanya. Ada susah, ada senang yang dialami Dio. Oke, sekian review buku dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.